Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera ya, dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan saya Fikrianda ya. Saya Uwardi LPDP em, PK 3 2013 ya. Jadi sudah cukup lama. Eh, dan saya tidak akan menyebutkan saya kuliah di mana karena saya sudah tidak ada hubungan lagi dengan kampus di mana saya kuliah ya. Jadi silakan Anda bertanya-tanya atau tanya ke orang yang kenal saya. Jadi saya merupakan admin dan juga eh, kreator gitu ya, yang atau yang membuat grup-grup ini ya, grup-grup komunitas Wordi LPDP ya. Jadi banyak sebenarnya ya. Jadi kalau Anda masuk di grup-grup itu ya, jadi semuanya tergabung dalam satu community yaitu LPDP Groups ya. Itu saya kumpulkan jadi satu saja. Dan tujuan saya satu sebenarnya, saya tidak ada tujuan macam-macam ya. Tujuannya adalah untuk sharing, berbagi ya. Terus saling support sesama wordy gitu loh. Wordy ini kan kadang kasihan ya. Ada wordy yang introvert Mas Rosid ya. Jadi jarang sekali mengikuti kegiatan kelurahan gitu ya. Atau dia lebih sering apa ya pulang pergi kampus gitu ya. Jadi ketinggalan informasi dan seterusnya ya. Jadi saya merasa terpanggil gitu ya untuk membantu teman-teman wordy-wordy ini gitu ya. Jadi akhirnya saya buat grup-grup itu semenjak udah lumayan lama ya. Jadi yang pertama itu saya buat grup ya ketika saya mengalami permasalahan perpindahan kampus yaitu dari luar negeri. Jadi sebenarnya dulu itu saya tujuannya luar negeri teman-teman ya, yaitu UK Inggris University of Birmingham ya. Tapi karena banyak kendala, akhirnya panjang ceritanya, akhirnya saya pindah ke dalam negeri. Ya. Nah, ketika saya merasakan itu, kesusahan itu untuk bagaimana pindah kampus dan seterusnya, saya itu orangnya kalau kesusahan, mohon maaf ini Mas Rosid ya, saya nggak mau sendirian gitu Mas Rosid. Karena kalau saya sendirian gitu takutnya kena mental, stres, gila gitu kalau saya itu. Jadi saya kalau susah, punya masalah atau apa, saya lebih suka bareng-bareng. Saya cari orang yang punya masalah yang sama dengan saya. Ya bareng-bareng gitu loh ya. Nah, saya tipenya seperti itu teman-teman. Karena saya menghadapi sendiri, saya kayaknya nggak sanggup ya. Jadi akhirnya saya buat grup, kira-kira ada nggak yang senasib dengan saya. Dulu ya, Milis LPDP itu masih aktif, itu sangat saya manfaatkan sekali. Saya kumpulkan teman-teman yang memiliki masalah yang sama. Akhirnya semua berkumpul banyak sekali ya, yaitu orang apa wordy-wordy yang sudah diterima sebagai wordy LPDP tapi terkendala untuk pindah kampus ya atau ingin pindah kampus. Ya, akhirnya kami masuk di situ. Ya alhamdulillah banyak yang terbantu. Saya juga apa akhirnya banyak teman gitu ya sama-sama ada yang pindah kampus, ada yang pindah prodi, ada yang pindah negara dan seterusnya ya. Itu awalnya dari situ. Terus ketika saya resmi menjadi mahasiswa yang dibiayai LPDP, akhirnya saya ketemu lagi permasalahan, yaitu permasalahan dana apa dulu itu, dana penelitian yang pertama saya buat. Ya, dana penelitian dulu kami awalnya, ya ini teman-teman yang Wordi baru mungkin sudah merasakan apa manfaat dari Wordi yang lama ya, seperti kami ya yaitu mengubah dana penelitian yang awalnya itu harus apa itu namanya pengajuan secara ini loh ya. Ada RAB ya, rancangan anggaran apa itu? Saya lupa itu RAB itu. Udah lupa karena sudah kayaknya kalian juga sudah tidak mempraktekkan itu ya. Jadi RAB dulu terus nanti setelah apa itu namanya uangnya cair gitu, kita harus uang yang cair itu pun harus apa ya sesuai dengan RAB-nya, nggak boleh di luar RAB dan seterusnya sampai akhirnya laporan LPJ pun harus sesuai dan harus ada kwitansi-kwitansi ya. Ini kalau Anda di dunia guru ataupun apa ya pejabat publik ya, maksudnya PNS atau dimanapun itu pasti tahu ya ada RAB, ada LPJ gitu ya atau SPJ ya laporan pertanggungjawaban dan semuanya harus lengkap. Harus ada bukti-buktinya ya kwitansi dan seterusnya. Nah itu LPDP sebelumnya masih seperti itu. Terus akhirnya kami di grup apa dana penelitian itu akhirnya rembuk-rembuk gimana sih ini apa dana penelitian yang seperti apa ya skema pencairan dana penelitian seperti itu mempersulitkan mahasiswa.
dan terutama uang yang cair itu tidak maksimal. Nah, dulu ketika masih RAB seperti itu, kita kan untuk dalam negeri itu kalau nggak salah maksimal berapa ya? 60 juta atau berapa untuk S3. Kalau untuk S2 itu kalau nggak salah 15 juta atau 20 juta kalau nggak salah ya. Tapi ketika pengajuan seperti itu ya, yang S2 yang cair cuma kadang 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta dan seterusnya. Itu pun ketika LPJ ternyata tidak sesuai ya, terus akhirnya harus mengembalikan uang-uang yang dianggap oleh LPDP belum masuk ke LPJ gitu dan seterusnya, ribet banget gitu ya. Akhirnya semua berembuk di grup, terus kami membuat suatu apa ya gerakan gitulah ya. Ketika Monef LPDP kan sering mengadakan Monef ya ke kampus-kampus kita itu ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Ketika Monef itu kami menyampaikan dan alhamdulillah LPDP itu bagus ya. Ini yang apa beasiswa-beasiswa lain yang sudah dihandle kementerian itu belum ada ini. Yaitu Monef setiap tahun ya, rutin ya. Maksudnya menggalang aspirasi setiap rutin ya kepada wardi-wardi yang aktif ini. Nah, itu bagusnya LPDP. Nah, dari situ akhirnya saya juga sering diundang untuk hadir di Monef menyampaikan itu ya. Eh, Kalau dana penelitian seperti ini, bagaimana dunia riset mahasiswa ya atau Indonesia secara umum ini bisa maju? Dananya saja dipersulit seperti itu, gitu dan seterusnya. Ya. Banyak yang bersuara sama seperti itu. Akhirnya, alhamdulillah LPDP mengubah ya skemanya yang awalnya RAB menjadi apa itu namanya lamsam, ya enggak? Mas Rosid udah cair kan dana penelitian lamsamnya Sudah, berapa? sudah, Alhamdulillah. 50 juta ya? Ya, ya, 75%. Ya, apa? Kalau saya dulu itu nggak sampai 50% Mas. Sorry, nggak sampai 50 juta. Saya ngajukan, oh berapa kali itu saya ngajukan ditolak sama LPDP seluruh revisi, ditolak seluruh revisi. Akhirnya nggak sampai 50 juta, gitu ya. Dan ketika berubah jadi lamsam, akhirnya sisanya dikasihkan ke saya. Saya 40 berapa gitu, 40 jutaan. Malah ada yang di bawah 40, ada yang 30, bahkan ada yang tidak mengajukan sama sekali. Aduh, saya kasihan sekali gitu ya. Sayang itu dananya. Daripada dikorupsi ya enggak. Mending dibuat kita gitu kan. Ya, masa uang lelah atau apa untuk melakukan riset itu perkembangan ilmu pengetahuan Indonesia enggak dikasih ke kita kan ya kebangetan gitu kan. Ya pokoknya gitu akhirnya LPDP mengubah peraturannya yang awalnya RAB menjadi lamsam. Kita diberi dana penelitian cuma-cuma ya sama dengan allowance-allowance yang lain. Seperti apa book allowance ya kan, dana publikasi cuma kalau dana publikasi kan tetap syaratnya harus ada artikel yang terbit ya. Yang ini nanti akan kita bahas gitu ya. Dan ada beberapa grup-grup yang lain juga yang saya kelola dan lumayan banyak yang wordy-wordy yang masuk ke situ ya. Ya saya berharapnya sih apa grup-grup ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Kalau ada yang merasa apa grup ini hanya menuhin grup apa WhatsApp Anda atau HP Anda ya silakan keluar. Saya nggak merasa rugi ya. Teman-teman yang di dalamnya juga tidak merasa rugi. Sebenarnya saya sih berharapnya yang seperti saya itu jangan saya aja gitu loh. Karena gini loh, saya bilang ini mungkin Anda adalah mahasiswa atau wardi baru ya. Saya berharap Anda jangan jauh-jauh mengabdi itu. Apa itu slogan Indonesia saya pasti mengabdi. Tapi mengabdi kepada sesama wardi saja enggak. Ya enggak Mas Rosid? Itu mengabdi itu enggak usah yang muluk-muluk. Jangan pengen jadi staf presiden. Jangan. Kejauhan itu. Saya kemarin bilang itu mengabdi itu kecil aja. Ketika ada gula ya berceceran di meja, terus ada semut lewat makan gula kita itu, jangan dimatiin semutnya gitu loh. Itu mengabdi, ya nggak Mas Rosid? Nah, kalau konteks kita nggak usah jauh-jauh, sesama awardee itu coba dibantu, didukung gitu kan. Jangan sok-sokan Anda lebih hebat daripada awardee yang lain. Nggak ada yang lebih hebat apa di awardee LPDP. Semua hebat. Mas Rosid hebat. Saya dianggap nggak hebat nggak masalah ya. Tapi semua awardee LPDP hebat. Baik Anda yang kuliah di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang sering ini awardee LPDP luar negeri itu merasa hebat-hebat. Saya nggak akan pernah menghormati Anda yang lulusan apa luar negeri merasa lebih hebat daripada awardee dalam negeri. Ya, silakan itu dicatat itu ya. Semua awardee LPDP karena Anda berhasil lulus beasiswa LPDP berarti apa? Anda juga orang
Hebat ya. Yang terpenting bukan hebatnya, bukan titelnya, bukan Anda kuliah di mana, tapi apa kontribusi Anda. Gitu nggak Mas Rosid? Apa bentuk pengabdian Anda? Gitu loh. Ini mohon maaf ya. Ini kebetulan saya lagi ada beberapa hal jadi membara ini, menyala ini. Oke ya, mohon maaf pembukaannya ini biar semangat aja. Pagi-pagi jangan lemas-lemas ya. Saya baru aja main badminton jadi sangat menyala gitu ya. Jadi apa eh, akhirnya beginilah penampilan saya. Jadi begitu teman-teman ya, mudah-mudahan ini nanti informasi dari Mas Rosid dan juga tidak terbatas dari Mas Rosid ya. Teman-teman yang juga punya pengalaman tentang pencairan dana publikasi, kita batasi itu dulu ya. Pencairan dana publikasi saja. Kemarin sudah saya buatkan Zoom tentang pencairan dana proses perpanjangan studi Mas Rosid ya. Sebelum bulan puasa ya, sebelum bulan puasa. Itu sudah dan videonya sudah saya upload di YouTube saya. Silakan kunjungi. Saya tidak butuh subscriber ataupun viewer. Yang penting itu tujuannya ada sharing. Anda tonton atau tidak terserah. Jangan saya dituduh memburu subscriber atau viewer atau monetizing gitu ya. Enggak, saya enggak butuh itu semua. Saya sudah punya Tuhan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya. Ya, begitu ya teman-teman ya. Saya tidak punya kepentingan apa-apa di sini. Tujuannya adalah mengabdi ya. Dan mengabdi bagi saya nggak usah jauh-jauh kepada Anda sesama awardee. Kalau Anda merasakan manfaatnya, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah, gitulah kira-kira. Selanjutnya kita diskusi saja. Saya persilakan nanti Mas Rosid presentasi. Eh, Mungkin sebelum Mas Rosid presentasi kita foto dulu ya, teman-teman ya. Ya, bagi yang mau foto muncul di ini nanti akan muncul di YouTube saya. Jadi silakan muncul di video. Kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Silakan. Ya, ini tujuannya kebersamaan. Sesama awardee, sesama putra putri bangsa yang nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan Indonesia ini yang akan menggantikan Pak Prabowo. Pak Prabowo udah jadi presiden ini. Ya, yuk kita foto bareng-bareng ya. Mbak Frida, Mbak Yunita tolong dibantu foto ya. Siapa yang foto? Mbak Frida, Mbak Yunita? Saya boleh udah. Ya, yuk. Baik Bapak Ibu, izin mengambil dokumentasi, silahkan bagi yang tidak berhalangan bisa mengaktifkan kameranya. Oke, baik dalam hitungan ketiga saya akan mengambil dokumentasi. Satu, dua, tiga. Oke, dua kali lagi. Gaya bebas Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, baik, terima kasih. Ya, cukup ya. Ya, terima kasih Mbak Frida. Ya, selanjutnya saya persilakan Mas Rosid untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Yuda dan tim Airika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, para boarding. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umri jawadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Oke, hari ini saya merasa terhormat juga udah saya sharing dana publikasi. Terima kasih banyak untuk Aireka. Teman-teman semua, persis di bulan Maret ya, saya ikut trip bulan Desember dan terima di bulan Februari, eh bulan Januari kalau nggak salah, Januari akhirnya mengajukan dana publikasi ke PDP, Alhamdulillah diterima. Jadi kalau hari ini banyak yang bertanya, ada yang bertanya apakah buku masuk masih bisa klaim, Alhamdulillah ternyata masih. Karena sebetulnya saya izin share screen ya sedikit. Sebenarnya ini PDF-nya itu keseluruhan ya. Tapi berarti saya skill sebagiannya.
Oke. Bentar ya, kok bisa masuk? Sudah terlihat ya, teman-teman. Ya, udah Mas. Eh, ini dana bantuan publikasi jurnal internasional itu masuk kategori pengajuan reimburse ya. Artinya eh, kita akan dibayar berarti setelah selesai melakukan publikasi. Kenapa reimburse? Karena biasanya kan penelitian dan publikasi itu didanai terlebih dahulu oleh kita. Itu pun hanya berbatas di jurnal yang Q1 dan Q2. Nah, di book review kemarin, setelah ada diterima di jurnal, itu bisa diklaim walaupun belum diterbitkan. Ini cara pengajuannya. Jika hari ini Bapak Ibu misalnya ikut, katakanlah kalau melewati IRICAL di kelas peneliti, sekarang itu berarti penelitiannya udah 21 ya. Kita mulai di Maret misalnya, di April, terus diterima pada saat Mei. Dan contohnya misalnya seperti ini, dari mulai korespondensi autornya ada, dari mulai revisi, terus diterima, sampai manuskripnya itu diterbitkan oleh itu bisa diklaim. Jadi ini syarat-syarat yang bisa dicairkan pada LPDP. Pertama, itu ada acceptance letter dari penerbit, di mana tanggal diterima jurnal masih dalam masa penyediaan LPDP. Yang book review 2 ini yang masih saya deg-degan itu karena kan jatah ininya sedikit lagi ya sampai bulan Agustus saya sedang mengerjakan yang kedua. Terus intensif dapat diberikan walaupun jurnal belum diterbitkan. Artinya seperti tadi, kalau sudah diterima, walaupun terbitnya itu misalnya 2 tahun yang akan datang atau di volume berikutnya untuk di tahun yang akan datang, itu masih bisa eh, diajukan untuk bantuan publikasi. Kalau untuk yang telah terbit, wajib melampirkan tautan atau link artikel. Terus tanggal LOA jurnal harus dalam masa pembiayaan LPDP. Apabila LOA jurnal di luar batas, itu tidak bisa diproses. Artinya misalnya kita di lognya itu sampai bulan April, tapi kita diterimanya itu pada saat Mei, itu kemungkinan tidak bisa diproses. Nah, yang selanjutnya itu screenshot kategori jurnal Q1 dan Q2 yang diverifikasi pada laman Simago JR. Ini seperti contoh yang kemarin. Nah ini, saya sertakan juga linknya, terus jurnalnya yang di Simago JR. Ini seperti ini. Terus selanjutnya, artikel atau paper dipublikasikan yang selaras dengan keilmuan penerima beasiswa. Nama LPDP harus dicantumkan. Kalau kita misalnya prodinya pendidikan, itu berarti fokus papernya itu pendidikan. Lebih spesifik misalnya kita pendidikan matematika berarti pendidikan matematika atau kematematikaannya juga bisa, atau pendidikannya juga bisa. Itu juga tergantung pada saat nanti apa namanya tuh di dievaluasi oleh pihak LPDP. Nah, yang paling terpenting dalam paper tersebut harus menyertakan LPDP ya, ucapan terima kasih. Terus ijazah dan transkrip nilai. Nah, jika sudah lulus dan diterima jurnalnya itu sebelum kita lulus,
itu bisa reimburse dengan menggunakan ijazah dan transkrip nilai, selain tentunya di persyaratan-persyaratan yang tadi. Nah, ini dana publikasi ya. Ini satu kesatuan sebenarnya udah hasil dari eh, apa namanya tuh evaluasi kemarin ya, kan di kelurahan. Nah, untuk selanjutnya ini draftnya ya, draft pengajuannya dari mulai kalau saya tambahkan KTM ya, KTM, terus bukti acceptance letter, terus insert kategori jurnal, terus artikel atau papernya cantumkan. Ini kalau udah bisa di-download enak nih, tinggal dimasukkan ke sini. Terus ini yang paling terpenting nih, peran dan keterlibatan penulis dan relevansinya. Seberapa besar peran kita dalam menulis ini dan seberapa besar relevansi artikel yang kita buat terhadap keahlian kita atau prodi. Nah, 5 inilah yang nanti akan kita ajukan di dana publikasi. Selanjutnya, cara untuk pengajuan secara teknis itu ada di e-beasiswa lpdp.kemenku. Ini seperti biasa, ada di sini. Ini udah nggak apa-apa langsung ke teknis ini Nggak apa-apa, nggak pengajuannya. apa-apa. Lanjut aja ya. Nanti teman-teman mungkin kalau ada yang mau ditanyakan ya sampai sambil ini ya, boleh di apa di chat dulu, terus nanti apa ketika waktu tanya jawab bisa disampaikan langsung juga ya. Boleh. Lanjut, Mas. Saya izin stop video dulu ya, kayaknya ini agak kurang ini nih. Oke, oke. Ini di beasiswa seperti biasa. Ya, beasiswa afirmasi santri ya. Nah, ini ada di pencarian beasiswa, pencarian. Di pengajuan pencairan beasiswa di sini. Terus, nah, nah ini ada di sini ya pengajuan baru. Nah, ini di sini dana publikasi jurnal internasional. Nah, ada di sini. Ini semua hampir sama dengan dana apa pilihannya dengan yang lainnya ya. Nah, yang tadi yang di PDF tadi yang ini itu Terlambat. semua masukin di template ini. Ya ini ada Nah, itu secara teknis. Sebenarnya sih tidak terlalu apa namanya tuh nggak terlalu sulit lah. Yang sulit itu menulisnya udah sebenarnya. Bagaimana caranya kita bisa Ya, tembus gitu sih. Jadi betul, betul. jadi kalau teknis nggak tidak terlalu Sulit apa ya. namanya itu sulit lah ya. Makanya ini juga pasti tidak akan terlalu lama. Lebih lama mungkin nanti justru di sharing ya sebetulnya. Heeh. Mungkin kalau yang baru, mohon maaf ya, mungkin kalau yang belum, yang baru, saya juga dulu seperti itu, pasti kayaknya ribet nih, kayaknya gimana, sering bawa juga ke Mbak Yunita, Mbak ini cara ngajunya gimana, segala macem lah. Ketakutan Tapi sendiri ternyata ya. pas gitu diajukan secara teknis, ya nggak terlalu sulit lah. Yang menurut saya sulit justru bagaimana caranya kita bisa tembus jurnalnya gitu. Nah, akhirnya dibantu juga sama tim, ya lolos lah alhamdulillah gitu. Yang paling terpenting itu sih. Mungkin sebagai stimulus aja ya itu udah sedikit Boleh, boleh, tentang Mas. jadi kita lebih banyak ke ngobrol-ngobrol santai aja lah mungkin seperti Ya, itu. boleh, boleh. Terima kasih udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih Mas Rosid. Kita langsung diskusi aja ya teman-teman ya sambil ya mungkin yang mau tanya silakan angkat tangan dulu. Atau ada yang mau sharing tadi siapa Mas Akbar atau Mas Rasyudin ya? Yang pasti ini ya, apa book review masih diterima Mas ya sampai detik Masih ini. alhamdulillah udah. Kemarin saya Maret alhamdulillah cair jadi bisa lebaran lah. Oke, ya.
Ya, silakan siapa? Ada bertanya, tolong diperlihatkan lagi PDF. Mungkin nanti bisa saya share aja lah di grup ya, udah ya. Ya, ya, yang penting Mas Rosid nggak masalah ya untuk di-share ya. Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Mungkin mungkin dicek lagi yang sifatnya data-data pribadi itu coba di Ya itu. ah, Makanya nanti di grup aja lah. Nanti yang oke. sifatnya pribadi saya Ya, coba di ini dulu. oke. Ya, nanti di-share ya teman-teman ya. Ya. Ini alhamdulillah Mas Rosid ini orang yang juga sangat mengabdi ya pada sesama awardee. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, siapa ini Mas Akbar? Silakan Mas. Oke, baik. Terima kasih udah. Ya. Dan Mas Rosid atas kesempatannya terkait dengan book review juga. Saya banyak belajar juga udah dari salah satu awardee yang sekarang juga kuliah S3 di UPI. Beliau telah menuliskan itu 8 book review. Book review sampai sekarang. Itu mulai dari awal masuk. Sekarang saya sama dengan saya semester 4. Saya belajar juga dari YouTube-nya dari Kelurahan UPI terkait dengan penulisan book review. Kurang lebih sama yang disampaikan oleh Mas Rosyid gitu. Nah, itulah yang saya jadikan dasar. Saya mencoba juga menulis buku review pada tahun lalu. Tahun lalu di salah satu jurnal, alhamdulillah sudah terbit. Cuman di dalam apa namanya? Saya juga dari satu sisi sebagai ASN di Kementerian Sosial, kemudian dosen juga di salah satu perguruan tinggi swasta. Buku review itu ternyata setelah dicek memang untuk memenuhi kewajiban misalnya di kampus ya ada beberapa perguruan tinggi yang mengakui book review. Kemudian dari LPDP juga bisa, namun dari sisi Scopus ternyata saya coba email, ternyata buku review itu tidak di cover dalam Scopus ya udah ya. Betul, Jadi betul. tidak nampak gitu. Jadi apa namanya? Jadi tantangan tersendiri juga, walaupun saya bilang sampaikan bahwa di email itu buku review itu salah satu tipe artikel yang diakui juga sebagai salah satu jenis artikel dari pemikiran si peneliti gitu. Wah, ternyata memang karena jarang disitasi sehingga Betul sekali. buku review itu tidak ini. Jadi benar sekali tadi yang Mas Rosid bilang, buku review itu prosesnya juga luar biasa, dan awalnya juga saya juga nggak terlalu memahami, tetapi setelah mengikuti alurnya, saya pertama kali melakukan korespondensi dengan editornya dan mendapatkan respon yang luar biasa. Itu yang dilakukan juga pada teman saya, malah itu disambut baik ketika ada book review. Silahkan kami tunggu dalam jangka waktu sekian, dan korespondensi email itulah yang saya gunakan untuk saya tautkan di selain artikel. Jadi selain artikel saya lampirkan dokumen lainnya berupa apa namanya, berupa korespondensi dari editor. Alhamdulillah itu kurang lebih 3 bulan langsung terbit. Udah, dan Mantap ya. beberapa perbaikannya sudah. Kemudian itu Ki berapa Mas? koresponden Q1 Mas. Bisa tuh. Udah. Selamat ya. Ya. Cuma itu sebenarnya saya hanya kalau bahasa kami itu hanya cek ombak gitu. Bagaimana sih melakukan korespondensi kepada editor, ternyata diterima udah. Betul, Namun betul. apa namanya, korespondensi juga ternyata kadang gampang-gampang sulit gitu, karena kemarin juga saya coba saya melakukan korespondensi ke 10 editor, itu hanya 3 yang merespon dan itu menolak semua. Jadi memang butuh effort yang luar biasa Betul, untuk betul. Padahal baru meyakinkan. email-emailan aja Mas ya. Malah email-emailan aja, tapi kalau kita sudah dapat kuncinya, sudah diokekan dari email itu, saya yakin itu kurang dari 6 bulan itu sudah terbit udah. Betul, betul. Kemudian terakhir untuk yang pencairan di LPDP kemarin, mereka minta korelasi artikel ini dengan prodi atau bidang studi Bidang kita. keilmuan. Ya. Itu aja udah yang paling ini. Alhamdulillah Ya. cepat sih. Dan kalau untuk BPI memang tadi belum 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 di belum di cover. Kalau LPDP terakhir itu masih gitu. Saya nggak tahu kalau setelah Lebaran ini apakah masih atau enggak ya. Terima kasih udah Mas Rasid. Ya, makasih. Mas Akbar berarti sudah berapa book review-nya? Book review baru satu, udah baru satu. Udah cair Tapi berarti ya?
udah cair. Ya, Udah cair. sekarang proses untuk yang karena kemarin hanya cek ombak dulu untuk book review, saya sekarang coba untuk artikel dan case report ya, case report. Tapi ternyata setelah saya telusuri, udah ini tambahan aja. Nah, Ternyata tidak semua perguruan tinggi itu memahami bahwa ada berbagai macam tipe artikel yang diakui betul, dan betul, di betul, Scopus. Nah, ini yang perlu dipahami. betul, betul, Mereka hanya memahami bahwa itu research artikel gitu kan. betul, betul, Ternyata ada case report, ada test betul, review yang udah bilang sampaikan itu ternyata banyak gitu. Ya, itu betul. udah. Ya, ya. Makasih Mas Akbar. Ya, jadi makasih Mas Akbar, itu bagus sekali. Seharusnya Mas Akbar ikutan ini sharing ya. Ya Mas Rosid ya. Iya, benar-benar. Nanti saya coba undang ini udah yang dari UPI yang sudah 8 book reviewnya ya. Wah, luar Oh, biasa. iya, iya. Ya, maksudnya begini, terutama tentang pencairan dana publikasi ya, itu karena kita fokusnya ke situ. Kalau masalah book review, saya kira udah banyak itu yang menyampaikan ya, Mas Rosid ya. Ada Betul, betul, betul. apa teman-teman Wardi yang lain gitu ya. Ilmunya, ilmu book review itu bisa ya. Saya gimana ya? Ini mohon maaf ya, saya bukan sombong atau apa. Tapi saya kira perlu Mas ya untuk disampaikan ya. Jadi setidaknya teman-teman tahu ya. Jadi siapa sih provokator gitu ya? Awal dari ilmu book review gitu. Kira-kira itu saja ya. Nggak apa-apa saya disebut provokator nggak apa-apa. Nggak perlu saya dibilang sebagai pencetus nggak perlu ya. Ya jadi yang pertama kali menyebarkan artikel book review itu adalah saya ya di teman-teman Wardi LPDP. Terus eh, ya jadi gimana ya? Udah cukup lama sih ya saya memperkenalkan book review itu sejak terutama 2020 ya ketika COVID itu ya. Akhirnya alhamdulillah menyebar gitu ya. Dan saya mengetahui artikel book review itu bisa dicairkan ya ke LPDP itu sebenarnya bukan saya, yaitu murid saya sebenarnya ya. Jadi murid saya tidak akan menyebutkan nama kampusnya. Murid saya yang saya ajari apa tentang ilmu book review itu dia coba mengajukan gitu ya. Eh, apa dana publikasi. Ternyata cair gitu ya. Dan ini tadi ada yang bertanya, apakah sebagai penulis kedua, ketiga itu juga bisa diajukan? Bisa banget. Ya Mas Rosid ya, Betul. bisa banget ya. Kalau Mas Rosid berapa penulis itu? Saya tiga Tiga, tapi sama promotor ya, sama promotor, sama ya rekognisi. rekognisi aja. Ya, saya sebenarnya ada bahas itu juga ya. Silakan ditonton aja di YouTube ada, di Instagram saya ada, di TikTok saya ya. Ada membahas tentang itu ya. Saya nggak mau membahas di sini ya. Tapi yang pasti kalau Anda dalam satu artikel itu, baik book review atau artikel yang lain ya, yang penting syaratnya Scopus Q1 ataupun Q2. Itu aja syarat ya. Dan terbit. Terbit itu bukan terbit ya, diterima, accepted saja udah bisa. Mas Rosid itu kemarin sudah terbit dulu ya, baru Iya, diajukan. iya. Baru dia baru nggak diterima juga udah diajukan sih, cuman ada sedikit revisi yang dipenolakan dari pihak LPDP. Mm, mm, mm. Maksudnya yang pengajuan pertama? Yang pengajuan pertama itu saya relevansinya belum dimasukin, saya lupa waktu itu Oh, langsung. relevansi apa artikel dengan bidang keilmuan ya? Nah, saya lupa nggak masukin, yang belum di save, yang belum di save asli ya. Saya Ah, masukin yang itu. Dan kebetulan udah terbit waktu itu ya, jadi akhirnya sekalian aja. Nah, sekali sekali aja. Ya. Betul, betul. Jadi sebenarnya untuk mengajukan dana publikasi itu nggak perlu terbit ya teman-teman ya. Yang penting accepted. Accepted itu nggak harus LOE ya. Ini juga Iya, saya sering saya sampaikan ke orang LPDP itu. Nggak ada apa ya, terutama jurnal-jurnal yang internasional itu nggak ada LOE itu jarang sekali. Bukan nggak ada ya, ada beberapa jurnal itu memperlakukan LOE ya, tapi jarang sekali ya. Biasanya apa Mbak Frida, Mbak Yunita tolong dibantu ya. Ya, kalau ada yang bocor. Nah, jadi apa istilahnya ada yang mereka itu bentuknya cuma email aja ya. Mas Rosid kan email aja. betul, betul. Nah, jadi email mengatakan selamat artikel Anda kami nyatakan diterima dan akan diterbitkan. Tapi diterbitkannya Iya, nanti dulu gitu ya. iya, iya. Nah, kadang apa ya ada antrian terus ada menunggu apa jadwal isunya gitu kan.
dan seterusnya ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi awalnya dari situ. Nah, dari situ akhirnya, wah itu menyebar itu ya. Saya membuka kelas book review, terus banyak teman-teman Wordi yang belajar ke saya, terus alhamdulillah murid-murid saya ini ya, ilmu book review itu sebenarnya meskipun susah ya Mas Rosid ya, Ya, Mas ya dulu. Akbar juga ya. Tapi kalau Anda sudah dapat kuncinya dan sudah terbiasa, insya Allah nggak sulit lagi, ya nggak Mas Rosid ya. Nah, itu terbukti murid-murid Tuh. saya ini ada yang mandiri gitu ya, sampai ada murid saya banyak itu yang sudah 20 bahkan ya, 20 artikel book review bisa mereka kerjakan. Karena memang menurut saya itu yang paling mudah untuk kategori artikel Scopus ya. Dan akhirnya mereka membuat pendampingan book review juga gitu. Dan saya nggak masalah teman-teman ya. Saya orangnya sangat demokratis. Saya apa ya? Saya itu kalau masalah materi, materi itu yang penting saya cukup ya, anak istri saya cukup, udah gitu ya. Cuma satu, saya nggak punya mobil itu aja. Ini lagi target cari mobil biar bisa beli mobil Mas Rosid ya. Tapi Iya. maksudnya saya lebih suka rezeki itu dibagi-bagi gitu ya. Jadi silakan teman-teman belajar ke siapapun tidak masalah ya, terutama tentang book review. Nah, akhirnya book review ini kemana-mana. Terus dulu ya, sepertinya saya sebutkan nggak apa-apa. Beasiswa BPI dulu masih menerima Mas artikel book review ya, Hmm. awal-awal ya. BPI kan masih baru ya. Tapi setelah itu mereka tidak menerima lagi. Nah, ini tinggal LPDP ya, satu-satunya penyelenggara beasiswa yang menerima artikel book review. Jadi jadi itulah kira-kira Mas ya. Dan saya menganggap eh, book review itu sangat bagus sekali ya sebagai eh, awal belajar menulis atau publikasi Scopus teman-teman. Makanya kalau Anda baru memasuki dunia Scopus, jangan yang lain-lain ya. Book review dulu, diperbanyak. Makanya saya sering bilang ke murid saya itu minimal 5 lah, 5 aja. 5 itu udah ideal. Setelah itu baru Anda mau artikel riset kayak, mau artikel SLR kayak atau apa gitu. Karena terutama tujuannya latihan itu loh Mas ya. Latihan nulis dalam bahasa Inggris ya kan? Terus latihan membaca dalam bahasa Inggris itu sebenarnya tujuannya ya, teman-teman. Jadi itu pendapat saya. Kalau Anda tidak setuju ya silakan gitu ya. Dan tapi alhamdulillah LPDP menerima book review, terus beberapa kampus, beberapa institusi, instansi itu mengakui ya, seperti tadi yang disampaikan Mas. Siapa ini namanya Mas Akbar. Akbar. Oke, gitu kira-kira. Tambahan dari saya. Seharusnya ini Mas Rosid yang jawab ini. Ya, ada lagi yang mau bertanya silakan. Sebelum saya membacakan pertanyaan yang ada di chat, atau langsung disampaikan aja ya yang eh, pertanyaan-pertanyaan di chat ini. Ternyata udah ada juga sebagian yang memang masuk di scopus.com itu ada Oh gitu. di Oh iya iya, satu lagi tadi. Hmm. Tentang ID Scopus. Iya. Memang book review tidak masuk ID Scopus, bukan tidak masuk Scopus ya. Ya. Tidak bisa digunakan untuk mendapatkan ID Scopus. Memang tidak ya. Tapi ada beberapa Mas Rosid ya. Contoh ini biar teman-teman tahu saja. Kebetulan saya bisa mendapatkan ID Scopus itu karena saya menerbitkan artikel book review di jurnal ini. Boleh dicatat. Ini kalau Anda mau ya, tapi lihat dulu bidang Anda sesuai apa enggak ini. Ya, yaitu namanya Japanese Studies. Itu Mas Rosid ya. Kalau Anda mau mendapatkan Scopus dari book review, saya baru tahu satu itu. Nanti mungkin Mas Rosid bisa nambahkan ada nggak jurnal lain yang book review-nya bisa digunakan untuk ID Scopus ya. Yaitu saya ulangi lagi namanya Japanese Studies. Nah, ini terutama kalau Anda bidangnya studi tentang Jepang ya. Tentang pendidikan bahasa Jepang juga boleh, terus apa lagi? Sastra Jepang. Nah, coba ke situ. Insya Allah bisa dapat ID Scopus ya untuk book review. Kalau yang lain ada lagi nggak Mas? Saya belum menemukan sih, hanya saja kalau untuk sekedar masuk di Scopusnya banyak gitu ya. Ketika kita cek di scopus.com, dokumen kita ada di situ Oh juga, dokumennya ya, dokumennya. dokumennya ada. Tapi emang tidak semua
Yang pasti sih kalau WOS insya Allah masuk. Itu sudah bisa Ah, insya Allah itu. dipastikan. Jadi kalau WOS itu teman-teman itu pasti masuk ya. Untuk Ya, mendapatkan ID WOS itu book review bisa teman-teman. bisa. Nah, jadi ya silakan lah. Sebenarnya cuma Indonesia ya yang masih gila Scopus ya. Kalau di luar negeri itu Mas Rosid ya, itu bukan Hmm. Scopus lagi, tapi WOS Mas. Hmm. Mm-mm. Ya, tapi silakan lah. Ya Indonesia apa? Saya bingung sih. Kita inginnya Indonesia maju, tapi orang-orangnya masih seperti itu ya gimana lagi ya. Kita juga nggak mau maksa. Ya, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Oh ini ya, betul Mas Akbar ya, Japanese Studies. Oke, ya ini Mas siapa Mas Rahmat. Mungkin Mas Rahmat bisa disampaikan Mas secara lisan kalau mau. Ya, Mas Duda mau tanya itu, apakah Ya, hanya penulis pertama saja? Kalau penulis dua tiga bisa bisa diajukan. dipajuin ke LPDP juga apa enggak ya? Sudah tadi saya bilang bisa Mas. Oh, saya kelewat berarti ya. Oh ya Ya bisa. nggak apa-apa ya. Bisa. Ya jadi saya ulangi lagi ya tadi sejarahnya. Jadi murid saya itu apa belajar book review nulis bertiga ya. Jadi tiga-tiganya award di LPDP Mas Rosid ya. Saya kaget juga gitu ya. Oh bisa diajukan, bisa gitu. Terus dapat berapa kalian? Q1 kebetulan ya. Jurnalnya yaitu British Journal of Education kalau nggak salah ya. Itu Q1. Heeh. Itu apa? eh, Kami semua cair udah gitu. Penulis satu, penulis kedua, penulis ketiga. Nah, tahu berapa Q1? 25 juta. Nah, 25 juta, satu orang 25 juta. Berarti satu artikel itu dapat berapa? Nah, Nah, kenyang lah. Kita ya beli itu. mobil. Bisa, Mas. Oke, ada lagi? Ya, Mas Rahmat sudah berarti ya. Terus eh, Mbak Dian udah tadi ya, PDF-nya itu akan di-share eh, ke grup. Terus Mbak Husdaini ya. Nah, Eh, saya share di grup ya. ya, Dengan PDF. silakan Mas. Ya. Editor luar negeri lebih respon daripada editor dalam negeri. Mbak Husdaini mungkin bisa langsung ngomong kalau bersedia. Oke, kayaknya eh, nggak bersedia, nggak apa-apa ya. Jadi editor luar negeri lebih respon daripada editor dalam negeri. Betul sekali, ya. Itu makanya saya kalau menganjurkan apa ya menulis artikel Scopus itu ke luar negeri aja. Ya, ya gimana lah kita ya yang tadi saya bilang ya, orang-orang Indonesia itu susah untuk diajak maju itu karena attitude-nya masih kayak gitu ya. Ya gimana kita nanti kita kritik itu nanti dibilang apa seenaknya aja ngomong gitu kan malah disalahkan lah jadi orang Indonesia itu susah dikritik saya aja dikritik kayak gimana pun saya terima gitu bukan hanya kritik Mas Rosid ya di apa namanya dijelek-jelekkan atau di olok-olok nggak apa-apa ya karena memang harusnya begitu kita itu. Oke, kalau ditolak atau diterima ada notifikasinya dan alasannya betul ya. Nah ini nanti Mbak Husda ini ya, saran saya coba Anda terapkan juga nanti ya. Kalau Anda jadi editor jurnal, nah gitu, jangan jangan nyalahin orang-orang lain juga, jangan teriak apa maling teriak maling gitu ya. Koruptor itu dijelek-jelekan, tapi diri kita korupsi jangan ya. Makanya kalau Anda tahu ya tentang tentang hukum syariat Islam ya. Syariat Islam itu kan diantaranya kalau ada orang berzina itu dihukum cambuk gitu ya, atau dihukum apa ya, ada yang dilempar batu gitu ya. Nah, tapi tahu nggak Anda, yang berhak melempar batu atau yang mencambuk itu adalah orang yang betul-betul tidak melakukan itu gitu. Jadi maksudnya Anda maling apa
menuduh seseorang maling atau menuduh seseorang koruptor gitu ya, korupsi, tapi Anda harus tidak termasuk ke dalam orang itu juga gitu ya. Nah, itu baru bisa diterima ya. Tapi kadang orang yang tidak melakukan tindakan itu saja ketika mengkritiki orang yang melakukan itu kadang masih disalahkan ya, apalagi kalau kita melakukan hal yang sama ya. Jadi kalau Anda menjadi editor jangan seperti kawan-kawan yang lain ya. Ya suka PHP naskah. Ya, nanti kalau jadi editor jangan kayak gitu Mbak ya. Oke, Mas mau tanya, ini Mbak Yuli mau disampaikan langsung? Gimana? Oke, saya bacakan aja. Mas mau tanya, apakah pembahasan terkait book review ada di YouTube? Ada banyak sekali ya. Oh ya, boleh nanti saya share ya di grup ya. Jangan nanti saya dibilang spam-sam lah. Saya itu share itu tujuannya untuk sharing. Kalau Anda tidak suka dihapus saja ya. Atau apa istilahnya? eh Bukan untuk spam ya. Bisa diketik. Oke, sudah. Mas lagi di Baik, siap Masku. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Atau ada yang mau sharing? Ya, intinya untuk pengajuan dana publikasi tidak terlalu susah, Mas Rosid ya. Nah, jadi yang penting syarat-syaratnya dilengkapi seperti tadi. Yang sering kelupaan itu apa? Tentang relevansi ya. Relevansi yang Nah, sering itu sering lupa. kelupaan itu. Nah, itu nggak masalah. Meskipun ketika pengajuan pertama Anda tidak menyertakan itu nanti Ya, ajuin lagi atau tinggal dilengkapi aja, Mas? diajukan ulang. Jadi dan tiada revisi, tapi bentuk revisinya itu pengajuan ulang. Udah, Jadi melampirkan semuanya lagi. ya melakukan semuanya lagi. Saya juga ya. Lupa, kemudian salah upload saya yang belum ada relevansinya. Nah, nah. Ya, ini Mbak Mbak atau Mas ini Rodame. Ya, saran saya nulis saja book review. Ini apalagi ini mohon maaf Mas Akbar ya, kalau saran saya untuk ngejar dana publikasi, book review lagi aja ya. Apa tujuannya satu aja untuk ngejar dana publikasi. Kan nggak susah juga gitu. Kalau Anda mau sekalian sama artikel riset, aduh lama itu nanti kehabisan waktu nanti Mas Akbar ya. Maksudnya untuk ngejar dana publikasi aja. Saya sering selama LPDP masih menerima book review ya kerjain terus kalau bisa kerjakan dua sekaligus ya kan kita nggak tahu berapa lama nanti terbitnya. Nah, kalau udah terbit enak tinggal diajuin. Nah, nanti udah cair 50 juta. Nah, ini dengerin 50 juta ini. Nah, tulislah itu artikel riset yang buat syarat kelulusan ya. Saya kebetulan sekarang lagi kampanye ya atau menggalakkan ya hapus kewajiban publikasi mahasiswa. Ya, lihat YouTube saya ya. Nggak usah tanya apa channelnya, terus aja Fikrianda itu. Udah, nggak ada yang punya nama. Ada sih satu dua orang yang mirip-mirip saya ya. Lihat aja nanti. Kalau ada wajah saya, nih di foto aja. Nah itu saya ya. Nah, kalau Anda mendukung itu ya coba buat video yang sama ya. Nggak apa-apa. Ditiru sama persis nggak apa-apa. Bukan plagiat itu. Ya buat video yang mendukung ide saya untuk menghapus kewajiban publikasi. Karena begini, kalau dijadikan syarat kelulusan, syarat sidang, syarat apa? Coba untuk Scopus itu lama itu prosesnya, Mas. Untuk artikel riset ya, Anda bisa terbit 1 tahun saja, itu beruntung Anda. 1 tahun loh itu, eh, Anda proses sampai terbit itu beruntung. Rata-rata 1,5 tahun atau 2 tahunan itu untuk terbit satu artikel Scopus. Tanyain coba itu orang-orang yang terbit itu. Kalau itu terutama yang Q1 ya. Kalau yang Q4, Q3 saya nggak tahu, mungkin lebih mudah ya. Silakan itu. Cuma kalau di luar negeri teman-teman, ini kalau ada yang dari luar negeri ya, publikasi itu biasanya dilakukan setelah tesis atau disertasi selesai. Gitu loh. Logikanya gimana? Logikanya ketika disertasi atau tesis sudah selesai, kan sudah selesai penelitiannya. Ya enggak? Nah, kan enak nanti tinggal dipecah-pecah menjadi beberapa artikel gitu loh.
Karena penelitian sudah selesai, analisis data sudah selesai, kan kita nanti tinggal ngotak-atik apa ya, melengkapi inilah, melengkapi itulah gitu. Di luar negeri gitu, disertasinya selesai dulu, lulus dulu, nah baru dipecah-pecah menjadi artikel gitu loh. Nah ini disertasi belum selesai, tesis belum selesai, dipaksa untuk publikasi. Di mana logikanya itu? Ya nggak Mas Rosid? Nah ini baru saya yang menggalakkan, belum ada lagi. Nah, silakan kalau Anda mendukung saya. Kalau tidak mendukung tidak masalah juga, ya. Kita demokratis di sini teman-teman. Nggak usah debat ya, saya nggak suka debat. Oke, ada lagi nggak ini? Kalau nggak ada, kita tutup. Mas ada Mas, mau bertanya Silakan. dulu. Siapa ini? Eva, Pak. Eva. Oke, silakan Mbak Ya, atau Pak ya. Mbak. Mbak, silakan Mbak ya. Ya, Mas, saya mau tanya kalau artikel yang terbit untuk nanti kita minta dana untuk dari LPDP itu, apakah artikelnya itu harus hasil penelitian atau yang lain gitu? Nah, ini Mas Rosid aja yang Baik, Mbak. eh, yang bisa diajukan atau dicairkan itu bisa artikel atau publikasi jenis penelitiannya itu boleh bisa book review, bisa hasil riset, yang penting masuk di jurnal Q1 atau Q2. Jadi kalau yang ditanyakan Mbak bisa atau tidak, bisa ya Mbak. Itu lebih spesifiknya seperti itu Mbak. Oke, makasih Mas. Tapi kalau jurnal hasil penelitian tapi Q3 dan Q4 itu tidak bisa. Harus Q1 dan atau Q2. Itu sih. Oke Mas, makasih. Jadi memang apa ini saya tambahkan sedikit. Jadi karena yang bisa dicairkan ke LPDP itu cuma Q1 dan Q2 ya. Jadi sementara untuk menerbitkan artikel riset di Q1, Q2 itu kan susah ya. Karena bukan tidak mungkin ya, tapi susah gitu loh ya. Makanya saya menyarankan book review. Karena book review untuk bisa terbit di Q1 itu tidak terlalu susah gitu ya. Itu teman-teman ya kalau untuk diajukan ke LPDP. Terus yang kedua tadi bukan ya book review kan bukan bagian dari disertasi ataupun tesis ya. Jadi pasti tidak ada hubungannya. Cuma karena LPDP minta relevansinya dengan bidang keilmuan, nah yang penting masih ada hubungannya dengan bidang keilmuan Anda. Ini sedikit saja saya share ya. Jadi saya dulu mengajukan dana publikasi itu setidaknya berapa kali ya? Berkali-kali sih ya. Ada satu artikel terbit di Q1 ya. Dan itu sebenarnya ya dibilang nebeng dalam tanda petik ya. Maksudnya itu bimbingan saya gitu ya. Terus saya minta karena Q1 waktu itu. Jadi saya pertama terbit book review itu Q1. Terus yang kedua book review juga tapi Q2 karena saya ngejar 25 juta Mas Rosid ya. Jadi yang kedua nggak saya ajukan. Nah, kebetulan ada bimbingan saya terbit di Q1 ya. Masalahnya memang bidangnya tidak sama dengan saya ya. Murid saya ini bidangnya pendidikan bahasa Inggris, teman-teman. Murid saya itu pendidikan matematika. Jadi kan nggak nyambung sebenarnya. Nah, saya ditolak sama LPDP, terus saya ajukan lagi, saya sambung-sambungin gitu ya. Maksudnya relevansinya. Kan di matematika itu ada, yaitu mengajarkan matematika dengan bahasa Inggris ya, atau dalam bahasa Inggris itu istilahnya EMI ya. EMI itu English as a medium of language gitu ya. A medium language kalau nggak salah gitu. Nah, gitu-gitu. Tetap nggak diterima oleh LPDP ya. Jadi kalau LPDP itu nggak harus bagian dari disertasi ataupun tesis Mbak Eva ya. Yang penting masih bidang yang sama dengan kita ya. Kalau Mas Rosi tadi apa kemarin jurnalnya apa? Sosiologi. Sosiologi of Education. Jadi Sociology of Education ya. Buku yang diri tentang apa? Masih yang hampir sama itu juga lebih spesifik judulnya panjang sih, tapi tentang sosiologi juga. Jadi Tentang perspektif sosiologi. pendidikan ke sosiologi.
Berhubung saya di pendidikan, tapi ngambil perspektif sosiologinya, alhamdulillah bisa diterima. Jadi sebenarnya kalau masih kayak itu ya, kayak Mas Rosid, sebenarnya Mas Rosid ini apa? Penelitian Penelitian dan evaluasi. dan evaluasi sebenarnya. Nah, Tapi kan ini masih tentang pendidikan gitu ya. pendidikan. Tinggal gituin aja. Karena saya bidangnya masih pendidikan dan jurnal ini tentang pendidikan, maka saya anggap ini masih relevan ya dengan bidang studi saya. Ya alhamdulillah diterima LPDP. Alhamdulillah terima. Gitu teman-teman. Ada lagi? Ini kayaknya ada yang ditanyakan. Gimana cara cepat tembus book review? Ya, cara cepatnya belajar. Ya, kalau nggak belajar ya nggak bisa. Mbak Usda ini ya. Jadi ya belajar itu boleh belajar mandiri ya, boleh. Kalau mau belajar dengan kawan-kawan ini coba belajar sama Mas Rosid ya kalau mau ya. Ini kalau Mas Rosid mau ngajarin silakan. Tapi ya tentunya nanti kalau cair uangnya ya jangan diambil semuanya gitu loh. Anda dibantu tapi mendapatkan manfaat materi, tapi orang yang membantu Anda tidak Anda kasih apa-apa kan kebangetan. Itu aja ya. Itu aja sebenarnya ya. Jadi kalau nanti dibantu Mas Rosid dan sampai terbit, nah, nanti cair, nah, kasihlah komisi ya kepada Mas Rosid. Ya minimal 3 juta, 5 juta gitu Mas Rosid ya. Kalau Q1. Oke, terus selanjutnya ya semangat Mbak Rodam ya. Apa Mas Mbak Rodame tulis book review karena masih bisa diterima ya oleh LPDP. Magister cuma sekali. Oh maksudnya dana publikasinya memang cuma 1 kali ya. Dan book review aja. Itu udah paling mudah. Mas kalau artikel yang terbit harus ya sudah tadi ya Mbak Eva. Maju terus ya. Terima kasih. Saya terkait menanyakan adakah slot untuk book review yang kita punya apakah kita email editor. Nah, coba mungkin Mas Rosid sedikit saja kasih tahapan-tahapan nulis artikel book review gimana ya? Ya, saya juga dibantu oleh tim Elko ya. Pertama ya kita email dulu editor jurnal. Cara teknis untuk mencari editor jurnal mudah sekali. Kalau diajarkan teknisnya sekarang agak lumayan udah lama lah harus buka apa segala macam. Yang pasti editor jurnalnya kita email. Itu nggak lama Pak. Kalau saya sih kebetulan ya 2 hari kalau nggak salah. 2 hari sudah ada langsung feedback di dan diterima untuk bisa memasukkan artikel book review saya ke sana. Nah, selang beberapa hari akhirnya menulis, yang paling lama itu menulisnya ya, kita harus membaca dan lain sebagainya. Tapi kalau udah terbiasa dan dibantu sih ternyata ya 1 minggu 2 minggu cukup lah, insya Allah lah. Apalagi di apalagi mentornya Mbak Yunita. Kalau Mbak Yunita malam-malam juga dibalas Mas. Udah Ya. akhirnya ya kita emailkan lagi bahwa ini udah selesai book reviewnya. Selain di emailkan juga kita di upload di OJS-nya ya. Kita bikin akun jurnal dan lain sebagainya. Normatif lah seperti biasa. Dari situ tidak lama sekitar seminggu atau 10 hari itu ada feedback antara di revisi atau dilanjut. Kalau saya kebetulan ada revisi ya sedikit. Revisi tidak terlalu banyak, saya upload lagi itu nggak sampai 2 bulan lah pokoknya dari mulai awal menulis email sampai nulis itu sudah diterima dan 3 bulan bulan ketiganya terbit. Itu sih, Mbak. Insya Allah tidak terlalu sulit lah, mudah insya Allah. Hanya saja kalau bagi saya yang pemula kemarin itu kalau nggak ada teman yang bantu, kadang bukan hanya sekedar kita menulisnya ya, lebih dari itu kadang kita juga perlu ada orang yang mengingatkan juga Mas Huda. Boleh Betul. mungkin kalau untuk pengetahuan dan segala macamnya kita bisa sharing ke teman yang lain, ke yang apa YouTube mungkin ya atau apa Google dan sebagainya, contoh-contoh yang udah terbit kayak gimana. Mungkin iya bisa lah di tengah zaman sekarang. Hanya saja karena saya juga lebih dari itu bukannya sebatas itu ya, ada yang mengingatkan, sharing dan lain sebagainya. Makanya alhamdulillah terbantu gitu. Itu sih, Mbak. Ya. Itu ya, Mbak. Ya, jelas Mbak Ya, Rodame ya. Ya. makasih Mas Rashid. Itu maaf saya nambahin pertanyaan. Ya, Udah ya, bisa. silakan. Oh, ada saya ngecek informasi di apa editorial boardnya itu ya, itu ada emailnya itu
berbeda antara book review editor sama editorial in chief-nya gitu. Apakah Mm-mm. kita bagusnya langsung ke book review editor aja untuk menanyakannya, tidak usah ke editor in chief, atau bagaimana? Kita dua-duanya atau gimana gitu? Ya, ya, ya. Ke editor book review, Mbak, yang lebih khusus. Nah, kalau Oke, misalnya Mas. kalau misalnya di situnya tidak mencantumkan email, saya diajarin untuk bukan nama orang tersebut, diketik sama tambahkan dengan keyword email di Google itu langsung muncul ternyata, langsung muncul. Oke, oke. Nah, kalau ada jurnal yang tidak ada maksudnya tidak muncul editor book review, itu kita bisa ke editor in-chief-nya atau ke editor yang lainnya yang kita bisa dapatkan emailnya. Saya pernah email kedua orang langsung sekaligus di satu jurnal, ke editor in-chief-nya dan juga editor jurnal board-nya juga. Itu sih, Mbak. Dan ya benar yang kata tadi si Mbak, apa yang mana itu lebih terbuka, lebih lebih mudah dan lebih pas respon lah. Gitu. Itu Oke, sih, Mbak. ya makasih Mas Rosyid. Berarti nanti kita, walaupun kita belum selesai ngerjain review-nya, kita email dulu aja nggak apa-apa ya untuk menanyakan itu. Kalau kita udah sambil selesai, nanti kita email kembali gitu ya. Gini, Mbak. Dan kalau bisa lebih bagus sih menurut saya ya, lebih beda-beda ya tipe-tipenya. Kalau saya sih lebih baik email dulu malah sebelum nulis karena guideline-nya Iya, iya, bisa iya. berubah gitu. Oh, iya benar juga ya. Oh, Iya, ya, iya. Oke, gitu. oke. Itu diajarin juga sama mentor di sini kemarin. Seperti Oh, itu, oke, Mbak. oke. Heeh. Makasih banyak Mas Rosyid udah quick. Sama-sama, Mbak. Ya, ya jelas Mbak ya. Eh, jadi banyak sebenarnya tips-tips yang bisa Anda lakukan. Kalau saran saya begini deh, begini ya. Anda coba kerjakan sendiri, ya. Kerjakan sendiri dulu, nggak apa-apa. Tapi nanti kayak ini Mbak siapa Mbak Husda ini ya, kalau udah mentok ya, kalau udah mentok, baru karena terutama kita kan ngejar waktu nih, ya nggak? Kita bisa ngajukan dana publikasi itu maksimal kapan Mas? Kalau nggak salah 3 bulan setelah kelulusan. Iya, 3 bulan setelah lulusan. Hmm. Lulusan LPDP-nya ya maksudnya ya. Kita sudah ditetapkan jadi awardee gitu. Eh, Maksudnya berarti yang ini ya setelah habis LOG-nya berarti 3 bulan setelah habisnya masa LOG, bukan? Bukan, justru kalau apa namanya yang seperti itu malah tidak bisa dirembes, Mas. Malah tidak bisa Oh, gitu. dicairkan. Jadi usahakan sorry, diterima sebelum masa Terbit ya. lagi berakhir gitu. Kalau terbitnya mah nggak masalah kapan juga gitu. Ah, betul betul Mungkin betul. Oh, diterima. oke. Jadi yang paling penting accepted-nya ya. Accepted-nya, betul. Ya, jadi apa? Jadi itu teman-teman ya, karena kita dikejar oleh waktu ya. Waktu ya, saya juga panasnya kan di belakangan nih kayak. Ya, jadi dikejar oleh waktu. Kalau memang Anda masih banyak waktunya, coba kerjakan sendiri dulu ya, berdasarkan informasi di YouTube ya, YouTube saya ataupun YouTube iRecall ya. iRecall ini apa banyak sekali ya tentang informasi penulisan book review atau dari teman-teman yang sudah berhasil terbit ya. Anda bisa tanya-tanya gitu ya. Eh, tapi ya nanti kalau sudah berhasil terbit, jangan lupa jasa mereka ya. Ya apa namanya minimal 1 juta atau berapa gitu. Masa dari 25 juta nggak mau gitu loh. Kasih kepada orang yang membantu Anda ya. Kalau mau yang apa mengikuti kelas kami ada. Mau nggak? Ini ditunjukin. Saya nggak mau nanti dibilang promosi gitu. Untuk apa kelas-kelas yang ada di lembaga saya atau iRecall. Gimana? Kalau nggak ada yang ngomong iya, nggak saya tunjukin ya. Oke, yang pasti gitu ya. Jadi silakan dicoba sendiri dulu kalau masih ada waktu. Terus apa kalau sudah mentok baru ya. Coba minta tolong kepada teman yang sudah berpengalaman atau ikuti kelas yang diadakan oleh kami ya di. Nah, ini ada yang ngomong iya. Nah, coba Mbak Frida, Mbak Yunita masih ada. Coba ditunjukkan ya. Eh, Kapan dibuka kelas book review-nya? Halo, Mbak Yunita. Atau Mas Rosid buka kelas juga? Enggak. Oh, enggak dulu. Ya, atau nanti coba ya teman-teman ya, nggak apa-apa. Mas Rosid ada di grup ya, tanya-tanya ya. Terus ada tadi siapa? Yang ekonomi, ini ada yang membantu nih Mas Rahmat ya.
Tadi ada juga Mas Akbar ya. Coba tanya-tanya ke beliau ya. Jadi tidak harus ke saya, tidak harus ke iRecall ya. Kalau mau ingin tahu lebih lanjut, japri aja ke saya boleh, japri ke Mbak Yunita ya. Ini ada Mbak Yunita ada di grup juga. Di Instagram saya, Instagram iRecall juga ada ya informasi. Kira-kira gitu teman-teman. Terima kasih ya partisipasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Izin ini nanti akan saya upload di YouTube ya. Jadi tujuannya itu mengabdi kepada sesama awardee ya. Jadi biar bermanfaat kita untuk semuanya. Gitu teman-teman kira-kira. Cukup ya, terima Siap, kasih. makasih udah Fikri, Mas Ya, terima Rosi. kasih Mbak Sama-sama Roda. ya. Saya kira gitu Mas Rosi, terima kasih. Mau ditutup Siap. atau ada yang mau disampaikan terakhir Mas? Cukup Cukup ya. closing statement-nya langsung sama Mas Uda aja. Ya. Ya, sebenarnya udah aja ya, karena udah itu udah Mas Oh sebenarnya. iya, masih kebiasaan di Jawa, Mas. Nggak Ya, apa-apa. ulangi, Mas. Jadi begitu teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya ya. Sampai ketemu, Oke, Mas semangat, Fikri, cepat Mas lulus. Rosi. Amin, Semoga amin, amin. terbit artikelnya dan cair ya. Amin, amin. Jadi, Terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi